kita masuk nih yang terakhir nih, alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke sumbangan nih. Ini yang dapat dibebankan ya, baru yang dapat nih, yang belum dapatnya belum. Nah, sumbangan itu defaultnya adalah tidak bisa dibiayakan sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca pasal 4, sumbangan itu termasuk bantuan dan sumbangan itu kan masuk pasal 4 ayat 3 ya teman-teman. Nah, masuk pasal 4 ayat 3 artinya dia bukan objek sebenarnya. Jadi sumbangan itu defaultnya adalah bukan objek. Karena bagi yang menerima bukan objek, maka bagi yang memberikan, misalnya saya perusahaan PT Nina memberikan sumbangan kepada masjid misalnya gitu. Bagi masjid itu bukan penghasilan bagi dia. Maka saya sebagai perusahaan yang memberikan sumbangan itu juga tidak boleh membiayakan. Sebenarnya gitu defaultnya. Ya, jadi kita ngomong default dulu nih. Ngomong default dulu. Jadi defaultnya sumbangan itu tidak bisa dibiayakan. Karena di pihak penerima bukan penghasilan, sehingga di sana tidak kena pajak, maka di saya, di pemberi sumbangan, ya tidak boleh dibebankan gitu ya. Jadi ada dua tuh. Jadi defaultnya biaya dan penghasilan itu harus ada salah satu yang dipajakin gitu intinya. Kalau biasanya, jadi gini nih, jadi ada prinsip teman-teman ya, ketika kita berpikir tentang penghasilan dan biaya, kalau bagi si penerima itu penghasilan, maka bagi si pemberi itu merupakan beban. Misalnya gaji karyawan. Bagi si karyawan itu kan merupakan penghasilan bagi dia ya, pegawai menerima gaji, maka bagi si perusahaan, biaya gaji karyawan itu boleh dibebankan bagi dia. Nah, intinya gitu. Logikanya beban itu kan mengurangi penghasilan ya teman-teman. Beban itu berarti dia dikeluarkan gitu ya. Uang tadi itu dikeluarkan, boleh dibebankan itu dia mengurangi penghasilan. Artinya pajaknya di sisi pemberi kerja, pajaknya nggak ada gitu ya. Maka di si pegawai, di penerima penghasilan, baru kena pajak di situ. Jadi biasanya salah satu nih, biasa salah satu. Nah, sumbangan juga begitu. Kalau sumbangan kan misalnya ada perusahaan memberikan sumbangan kepada pihak lain, kita lihat si pihak lain ini boleh membiayakan nggak sumbangannya. Kalau ternyata bagi dia bukan penghasilan, misalnya kayak tadi saya ngasih sumbangan ke masjid atau misalnya ke yayasan tertentu, bagi si yayasan itu bukan penghasilan. Masuk yang pasal 4 ayat 3 tadi ya. Maka bagi si pemberi kerja itu tidak boleh dibiayakan, nggak boleh. Tidak boleh dikurangkan dari penghasilan brutonya. Gitu ya teman-teman. Nah, kenapa sumbangan ini masuk ke pasal 6? Jadi ini adalah yang melenceng dari default gitu ya teman-teman. Jadi defaultnya tadi tidak boleh dibiayakan, tapi ada yang boleh dibiayakan, ada 5 macam. Ya, tadi poin ke-9 sampai ke-13 tadi ya. Yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, kemudian fasilitas pendidikan, sama pembinaan olahraga. Sama satu lagi pembangunan infrastruktur sosial. Nah, akan kita bahas satu-satu. Lanjut dulu Mas Rama. Nah, sebelum membahas satu-satu, kapan saat pembebanan, kapan dibebankan, jadi sumbangan itu dibebankan pada tahun sumbangan itu diserahkan. Jadi misalnya PTA menyerahkan sumbangan kepada bencana, misalnya tahun 2019 kemarin ada bencana, yang bencana Palu itu tahun berapa ya? 2018 ya? Apa 19? 2018 kayaknya ya. Nah, misalnya ada bencana nasional, kemudian PTA menyerahkan sumbangan untuk bencana nasional tersebut, kapan dia memberikan, maka pada tahun itu dibebankan. Jadi, kapan sumbangannya diserahkan, pada tahun itu dibebankan ya. Kecuali untuk yang infrastruktur sosial, maka pembebanannya adalah pada saat dapat dimanfaatkan. Namanya pembangunan, bangun infrastruktur, bangun gedung, atau jembatan, atau bangun jalan,
atau bangun apalagi misalnya ada bangunan, mungkin rumah atau aula yang dibangun oleh perusahaan infrastruktur sosial ini, kalau misalnya dia lewat tahun, misalnya mulai bangun aula untuk yayasan A misalnya gitu. Nah, si aula ini baru mulai bangun misalnya bulan Desember 2019. Selesainya Februari 2020. Nah, kapan si perusahaan membebankan adalah pada saat dapat dimanfaatkan. Artinya ketika bangunan itu jadi, baru perusahaan boleh membiayakan, intinya gitu ya teman-teman. Jadi meskipun bulan Desember udah keluar uangnya, jadi si perusahaan sudah ngasih uang ke yayasan, suruh beli semen, suruh beli bahan bangunan untuk bangun aula tadi, tapi baru selesai di tahun 2020, maka perusahaan itu tahun 2019 tidak boleh membebankan. Baru boleh dibebankan pada tahun 2020, gitu ya intinya teman-teman ya. Sama ada satu syarat lagi, tidak boleh melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu sumbangan-sumbangan yang sudah disebutkan di poin 9 sampai 13 ya. Pertama, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Nah, jadi ini intinya bencana, tidak semua bencana adalah bencana nasional ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman masih ingat di tahun, saya lupa 2018 atau 2017 ya, yang ada dua bencana Palu sama bencana bukan Mataram, apa ya? Saya lupa deh. Intinya ada dua bencana yang terjadi, yang waktu itu ini Mataram apa ya? Saya lupa. Nah, yang bencana Mataram itu tidak diperlakukan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Nah, jadi sebuah bencana itu dikategorikan bencana nasional atau tidak, itu tergantung pemerintah. Apakah pemerintah akan mengkategorikan itu sebagai bencana nasional atau bencana biasa aja. Nah, yang mengumumkan siapa? Presiden biasanya, ya, pemerintah pusat intinya, bahwa si bencana itu merupakan dikategorikan bencana nasional. Contohnya bencana Palu yang tahun 2018 mungkin ya, saya lupa. Nah, kemudian uangnya atau bentuk bantuannya itu, bentuk sumbangannya itu harus disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana, yaitu badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan mengelola sumbangan sesuai bencana nasional tersebut. Nah, intinya gitu ya teman-teman. Jadi belum tentu ada bencana itu dia kategori bencana nasional. Nah, yang dimaksud dalam pasal ini hanya bencana nasional. Jadi sumbangan untuk bencana nasional itu boleh dibebankan ya teman-teman, dengan syarat ini tadi, disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana. Lanjut Mas Rama. Sekarang yang kedua, tadi di atas juga sudah dibahas sedikit ya. Nah, di sini kalau yang di atas tadi lead bank oleh si perusahaan itu sendiri. Nah, kalau yang ini sumbangan dalam rangka lead bank. Jadi si perusahaan itu memberikan sumbangan kepada pihak lain untuk lead bank penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Nah, yang dimaksud penelitian adalah ini, nanti boleh dibaca sendiri. Yang dimaksud pengembangan adalah ini intinya ya. Nah, dan dengan syarat dilakukan di wilayah Indonesia dan disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Nah, siapa lembaganya? Adalah lembaga yang didirikan untuk tujuan kegiatan litbang gitu ya. Termasuk perguruan tinggi itu juga boleh. Tapi harus ada akreditasinya. Jadi UI misalnya ada perusahaan ngasih sumbangan litbang ke UI misalnya, atau ke ITB, ke UGM misalnya gitu, dan universitas lain yang sudah terakreditasi, maka universitas-universitas ini atau perguruan tinggi ini juga termasuk merupakan lembaga penelitian dan pengembangan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan ngasih sumbangan untuk penelitian di perguruan tinggi, maka mereka boleh membebankan biaya atau sumbangan tersebut. Selanjutnya, sumbangan yang ketiga,
Lanjut, Mas Rama. Adalah sumbangan fasilitas pendidikan. Nah, namanya fasilitas berarti bentuknya bukan uang, ya teman-teman. Jadi fasilitas itu prasarana dan sarana. Misalnya mikroskop gitu ya, atau mungkin meja pingpong misalnya gitu ya. Jadi kepramukaan, termasuk kepramukaan, olahraga, seni budaya boleh. Misalnya kayak perusahaan nyumbang satu set gamelan gitu ke SD 01 misalnya gitu, maka itu termasuk fasilitas pendidikan. Jadi nggak cuman kayak alat-alat lab gitu ya, nggak cuman apalagi untuk apa kan peralatan kayak untuk lab bahasa, lab kimia, fisika itu kan mahal-mahal ya biasanya ya. Nah, olahraga, pramuka, dan seni budaya itu termasuk ya teman-teman. Nah, lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olahraga, seni budaya, baik dasar, menengah, yang terdaftar pada Dinas Pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi. Jadi perguruan tinggi juga tetap masih boleh ya teman-teman. Tapi bentuknya fasilitas gitu ya, kembali lagi bukan uang, tapi fasilitas.